yang kami hormati Pak Febi SH MKN SH MKN anaknya sepaket dari lama asal dari lama apalagi orang yang isi di bawah isi siapa pengantin siapa pengantin di bawah itu ada beliau aku kebenaran seminggu isi di bawah asal kamu akhirnya berarti sudah kita bikin kontaknya sudah semakin terlemah. Yang kami hormati para ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, alim ulama yang saat ini mungkin sempat hadir namun tidak bisa anda sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf, anak ini jatuhnya mama terisi itu. Jadi anak sama Ustaz Taufik berpisah. Ya, ibu anak sama ibu Ustaz Taufik bergada. Jadi Ustaz isi itu anak bisa. Ya, jadi beliau minta maaf atau beliau ingin maaf dengan maaf ada satu hal yang buat beliau lebih hadir saat ini, jadi mintakan hidangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita duduk berkumpul sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperingati hari besar, hari yang mulia, kejadian yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara Isra Mi'raj ini sudah dicantumkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang perlu anda sampaikan dari ayat ini, Bapak Ibu, Allah menggunakan kalimat abdihi. Abdi itu artinya hamba. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Nah, itulah Allah tidak sebut langsung Muhammad, sebut langsung Nabi. Nah, Allah mati kalimat hamba. Ternyata kata para ulama di situ ada hikmah dan penekanan pemberitahuan dari Allah Taala bahwasanya Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, Nabi ini bukan mimpi. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasad, sadarlah. Maka disebut dengan kalimat hamba. Itu sekarang lagi contoh ini namanya hamba. Kalau ada ruh dan jasad. Tapi kalau sudah terkontrol jasad baik, kata itu namanya apa? Ini terkontrol di sini. Ayah, kata lagi ruhnya sudah, jasad juga. Nah kalau dia tidak kata jasad, cuma ruhnya baik, namanya pocong. Belanda, kata jasadnya itu ruh. Maka Allah sebut dengan kalimat hamba, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini berjalan bukan ruhnya yang berjalan. Bukan akhirnya jasad masih di kasur, masih di ranjang, ruhnya berjalan, tidak. Nabi ini yang dengan sadar. Bahkan dalam riwayat seluruh yang lengkap di badan Nabi melok dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai cenera Nabi. Tahu cenera? Sendal. Sendal lagi melok langit. Itu hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Nabi Musa itu kami Allah. Nabi yang dapat berdialog dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi Nabi bisa ngomong dengan Allah, aku ingin melihatmu, wahai Allah. Ingin melihat zatmu, wahai Allah.
Apa kata Allah? Undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Naik kau ke bukit, naik kau ke gunung, tengok gunung tu kata Allah. Kalau dia fa in istaqarra makanahu, kalau gunung tu mantap, kau baca ilmu aku. Tetapi yang terjadi saat itu ketika Nabi Musa memandang gunung goyah. Tak macam memandang gunung, tak kuat. Tak mampu memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang unik ya Bapak Ibu, ketika Nabi Musa naik ke bukit itu, makin senang, makin selok. Apa kata Allah? Faklah na'laik, lepaskan celana kau Musa. Wa innal muqaddasin, wa ini bukit ini lepas suci. Naik gunung Pak, sendal kau terlepas. Nabi Muhammad naik ke langit, sendal belok. Nabi Muhammad naik ke langit, sendal belok. Nabi Musa naik ke bukit, sendal lepas. Menunjukkan kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini subhanallah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang ini kami sepinggan tidak lain tak bukan masalah sembahyang hilang. Karena perkara sholat inilah yang didapat oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj tanpa perantara malaikat Jibril. Bahkan dalam satu keterangan malaikat Jibril ngantar Nabi Muhammad stop di langit sekian. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, habis ini biar ngantar. Jadilah. Ngaku ya Jibril, naik sekali lagi, hancur lagi. Baca naik sekali lagi. Tapi Nabi Muhammad dengan kemuliaan dari Allah, karena Nabi ini paling disayang oleh Allah, tembus sampai ke ujung. Bukan yang hancur dan kepadan seluruhnya. Sendal ini masih lagi sampai sekarang masih ada. Sendal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril lagi tak kuat orang. Jadilah Rasulullah sekali lagi buyar, tak kuat naik. Nah itu kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapat oleh Nabi? Sholat. Ayat yang didapat oleh Nabi sholat. Berapa yang pertama kali Nabi dapat? Sampai tahap tiap tahun disebutkan ini. Apa sudah? Berapa Nabi dapat perkara sholat? 50 waktu. Coba kalau bayar terjadi 50. Dan sudah hitung bagi akhir sudah 24 jam bagi 50. Setiap setengah jam bedok. Benar? 24 bagi 50 lebih kurang setiap setengah jam bedok. Tadi nak bedok setengah 8 bisa. Jam 8 bedok lagi. Sudah bedok tak semayang, tak mulai setengah 9 bedok lagi. Main nak jam 9 bedok. Jam setengah 10 bedok lagi. Jam 10 bedok lagi. Bukan bedok itu kau bedok pula tak balik lagi. Ujung-ujung mengganti tukang bedok. Siapa tukang bedok? Depan pintu lah. Anda sering juga beliau duduk depan situ lah. Anda jangan lewat sini Pak. Anda ngajar di Kubat Al-Muhibbin. Santai Nabi Kubat. Dia Bapak Lutu. Anda kalau ngajar kalau lewat sini itu dia bilang kalau tinggal dalam itu depan pintu. Tahu anak apa kan? Hah? Oh mereka. Ketemu kita. Oh mereka. Jadi bayangkan Pak, kalau jadi 50 hati, 50 waktu. Oh, tidak bayang sudah. Ada yang bina, wow sudah. Selesai, ayam lagi. Tapi kalau Nabi sayang Pak dengan itu, tahan Pak Nabi turun naik lagi ketemu dengan Allah, kanyang pasuk itu. Orang lagi di Nabi Musa tak kuat, naik lagi sampai ujung jadi 5. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, tak kuat dengan kau. Naik lagi, malu ada sudah. Ada sudah malu dengan Allah Ta'ala. Tak kuat anda naik sekali lagi, kita turun dan 5 tak tahu jadi berapa. Jadilah contohnya bingung sekarang benar kata Nabi Musa, tak kuat juga masih. Banyak suku baru. Ya. Oh, kawan, kalau di sini jadi kalau bola, ya 10.000 lah kata saya ngomong.
Oh itu dulu. Kalau aku betul sih kamu bang. Asal jadi imam kali itu. Aku lah betul nanti. Orang aku kali itu betul. Habis subhanallah yang 4 sampai. Hanya jadi orang kalau 4 kali itu banyak. Sikap lagi aku pernah sebagai sombong banyak juga masjid Aqaba. Itu lagi macam semua makin. Semua yang sombong tak semua makin. Penuh hampir setengah masjid anak-anak hampir banyak sombong di masjid Aqaba. Bukan yang ini. Ini tikut. Yang di sana tu. Besar. Oh ya. Jadi itu anak-anak hampir banyak sombong. Kami yang sini. Apa di kampung? Nanti ikut semua itu. Dan buat itu. Subhanallah. Nampaknya itu Bapak Ibu. Saat ini semacam sudah jadi 5 mil lebih berat rasanya. Giliran sholat subuh, bangun kesiangan, dah kalah semacam lagi. Allah lewat itu sudah jadi lagi. Mana boleh? Tetap sholat, hukumnya kodok. Tak boleh. Kenapa begitu bangun kesiangan? Tapi tak boleh pula dijadikan kebiasaan semacam yang bodoh. Betul so. Tapi kalau anda yang terjadi, kalau kecapean dan sebagainya, tetap harus sholat, namun sholat kodok. Bahkan kalau dalam hukum fikih, namanya fawr, tak boleh ditunda, tak boleh kacang-kacang, tumpah melek di mata dan kodok, masuk ke SMP kodok. Jangan gawe kopi dulu, kan boleh. Ini bangunlah jam 7, kalau tidak ada kopi dulu. Kontol betul lah, ngomong ini. Banyak siang kan, tapi tak ada kopi itu pun boleh. Langsung ke produk. Kalau hebat kan bangun tidur langsung siang kan buka HP dulu, baris WA. Oh ya Allah, malaikat lama tuh pada mati. Aku lah tak tahu tidak terajam produk di malaikat. Ini jangan, tak boleh ditinggal, tetap sholat. Jadi di waktu itu tetap dilakukan sholat. Jangan masalah sholat kan, masalah haji yang dibahas dengan detail. Masalah haji, banyak orang sekarang yang berbeda dalam haji. Padahal hukum haji itu wajib, walaupun di ujungnya ada lemper itu Nabi bagi yang mampu. Karena Nabi tahu dengan itu. Itu tidak hidup di Mekah loh. Walaupun Nabi saat itu hidup di Mekah di Madinah, tinggal jalan kaki bebas itu. Tapi Nabi tahu umat bakal tersebar di seluruh dunia, yang itu tidak mungkin kalau tidak ada biaya, ada bekal. Maka di ujung itu selalu disebutkan rukun, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji yang mampu. Itu mana ada di ujung disebut bagi yang mampu. Tumpah ketemu di haji, ada tulisan di bawahnya haji bagi yang mampu. Tapi hebatnya sekarang mampu dia, gagal dia pergi haji. Itu mana? Nah itu jadi. Kalau dia ada amalan Pak kalau ingin pergi haji, surat Waqiah. Surat Waqiah itu kata Nabi dalam hadis, orang yang baca surat Waqiah setiap malam itu melancarkan rezeki. Itu hadis dari Nabi Muhammad, amalan dari Nabi, bukan dari dokter, dari Nabi ini Pak. Baca surat Waqiah. Ada orang sudah baca surat Waqiah, tak pergi haji juga Ustaz. Kalau itu baca surat mana? Surat Waqiah ada berapa? Berarti surat tanah. Pergi haji benar? Benar tak? Jangan ngomong-ngomong, benar tak? Jangan campur itu. Kan di ngomong baca surat Waqiah. Tak tembus pergi haji tadi. Sudah terakhir amalannya surat tanah. Gading surat tanah, sudah jualnya jadi maksudnya. Ini menjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah punya waktu jangan pernah ditinggalkan. Ini berkala sholat. Tapi itu naik bertemu dengan Allah sampai jadi wali Pak. Kita kalau belanja di pasar Megu, lunas itu. Belanja harga 50 kan yang jadi 5.000 Pak. Mana lah video? Kurang kan meja bawah itu apa sih? Mana masuk akal? Harga 50.000 biasanya
masuk akal. Ini ngajar dari 50.000 sampai 5.000. Bukan punya meja di depan kamu dulu. Ada limo Nah, juga. apa Nabi tak wah jadi Ada limo juga. dengan Allah Subhanahu wa taala tak minta ulang lagi. Tapi kata ulama, andai kata jadi Nabi naik sekali lagi sudah umur Pak. Bagi limo tahun jadi baru. Tapi Nabi lah malu, Nabi sudah tak galak lagi. Minta kontingan dengan Allah. Tapi Allah sayang dengan Nabi Muhammad dan Nabi sayang dengan kita. Tapi Nabi kita tidak tahu tinggi dengan Nabi Muhammad. Lah sudah dicoba dari 50 sampai jadi 5, masih tak tahu diri sudah. Banyak yang jadi sayang tak pernah sayang. Bapak itu ingat kalau punya anak gadis datang bujang, anak bujang, anak lajang, nak minang anak gadis itu, jangan hanya bertanduk kau tahu ya pun. Asal datang budak bujang, kalau Pak Pepi jangan tanya lagi besar. Kalau Pak Pepi datang, siapa yang nanti berhati dan siapa? Ini penasaran. Pak Pepi ini perhatian di sini kita menyusun tadi, tapi ada satu perhatian, ada siapa? Perhatian ini sudah dibeli, kaget lagi bahas, coba spektrum lagi. Kadang-kadang ini datang, oh Pak, aku nak pindah, aku nak kelapa dengan Bapak. Kau pegawai di Bandung? Itulah yang ditanya. Dijawab oleh penanya, aku ojek kok. Tanya aku ada habis kembali habis. Oh ya ada jahat. Ada yang datang, nak kelapa anak itu. Kau anak siapa? Gugu Bandung, Pak Gugu Bandung. Daerah mana? Bapak kau mana? Mak kau mana? Oh sampai nenek kakek betul kalau ujung-ujung asap ketemu pingarum tak tahu kan? Jangan kita. Puji Nabi itu mengkawal mar'ah. Dulu kata Nabi Muhammad, ketika kadang-kadang dikawin nikahi kalau nasabnya, kalau keturunan. Jadi kalau orang datang nanya keturunan siapa? Ada yang nanya, kau pegawai aku, bukan mal, kalau aku. Ada yang kalau zaman lihat, kalau kecantikan, kalau kebelakang, masa datang di negara. Umum bisa anak kita dari pagar, umum jadi kalau belakang Pak Nabi Muhammad itu bakal hilang kalau sudah. Kalau bakal hilang, nasab itu bakal tak tahu lagi mana. Kecantikan, kebelakang, ini ya. Dulu belakang kalau ini. Tahun 70 ini paling atas sekarang kan? Ketahu lagi malu, masa ketahu? Kata gigi lagi sudah. Apa dia lagi aku ganteng loh dia? Dulu ini belakang. Jadi tidak kekal. Apa kata Nabi Muhammad? Farfar bizatidin, pilihlah kalau agama. Gak pernah jaga, sangat jaga. Kalau ada budak datang ke rumah, nak ngelamar anak itu, kau sholat subuh tadi di mana? Udah, hati yang tanya model sangat jaga. Asal datang, oh gawe apa? Kau anak siapa? Tidak pernah ditanya yang masalah kesolehan itu. Kau sholat tak? Kau sembahyang dijawab pulang oleh budak itu. Kau sembahyang subuh tadi di masjid An-Nur apa? Oh senang hati bapak ini. Kalau dijawab semuanya tubuh hati muda itu. Akhirnya berkelakar nyamuk. Kalau senang ini makan sembahyang ni, cara nanti di sembahyang tadi. Akhirnya berkelakar, habis bahan muda itu ceplos. Hati bertanya lagi. Makin ada berlomba kalau di sini sembahyang Jumat ayah apa jadi? Sembahyang Jumat ayah apa? Bingung bapak. Ayah pun ayah Jumat lagi Jumat dulu. Muncul muda ini kalau sembahyang. Keceplos dewe akhir mudi dulu. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat lima waktu itu adalah kunci segala amal. Kunci segala amal. Kalau sudah salat benar, maka yang lain baru usul dipisah oleh Allah taala, baru dihisab oleh Allah. Kalau salatnya bohong, dan tidak Allah boleh yang lain. Salat dulu yang dipisah oleh Allah taala. Sedekahnya, puasanya, zakatnya, tahan dulu. Ya. Tahan
Itu dia jawaban. Jadi selamatkan anak keturunan kita, selamatkan diri kita, jangan sampai mereka jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini banyak bapak ibu yang nyaukan anaknya dewek dari agama. Sekarang umumnya dewek yang nyaukan anaknya dari agama. Buat anak itu dia tidak kenal dengan agama, itu umumnya dewek sekarang banyak. Balik anak pertama, ngapo, nak ngapo, aku nak les lagi, nak lagi. Berapa sebulan? Uji punya 250.000. Nah, ini duit 1 juta, bayar 4 bulan, lagi lah kau. Sampai ke mata-mata pinggang pada apa? Semangat, giliran anak yang lagi. Balik lagi ngomong. Nak ngampung dulu ini. Aku nak les lagi, nak les nyanyi dulu aku. Nak nyanyi dulu, sudah ngomong dulu ni. Berapa sebulan? 200.000. Ini 1 juta duit, bayar 5 bulan. Nyanyilah kau, kalah les di jawa ini. Nyanyi. Anak yang ketiga malu, nangis yang ketiga ni buat. Uji dia malu aku, anda lagi aku main di tempat tua itu dia. Kenapa kau nak ngaji lagi tempat tua itu? Aku malu sudah, ibu tu nunggak 7 bulan uji dia. Nunggak ngaji 7 bulan tak? Dia dengan les nyanyi tadi berapa? 1 juta, 4 bulan. Les nyanyi 1 juta, bayar 5 bulan. Dia dengan anak tu ngaji pak. 7 bulan nunggak tak bayar. Uji mak aku malu, uji anak malu aku malu sudah dengan dia ini. Berapa kau bayar lagi? Tak pernah uji mak. 10.000 cuma mak. Nunggak 7 bulan. Apa uji mak? Tunjuk tahu sama orang yang ngajar ngaji. Kalau ngajar ngaji itu lillahi ta'ala dia. Bukan nak dibayar itu tunggaan. Pesan kan oleh anak. Kalau ngajar ngaji itu lillahi ta'ala dia. Apa tadi kami ngajar musuh ngaji? Banyak akan pahala. Iya. Dulu kalau zaman ngaji dulu kalau ngaji. Bapak juga ngaji. Datang atau punya lampu kopi. Itulah yang tiap hari kopi dalam bulan itu. Kalau nak itu panas terkurus punya lampu terus. Dan dulu tidak sampai sekarang kalau tidak lagi dengan agama. Maka anaknya nak benar, tapi dia dengan anaknya yang nak lagi anak. Ini ngomong subhanallah. Pengen tak anak-anak kita menjadi yang seperti Ustaz yang suara sampai cepat-cepat jam ini masuk. Lemah antara semua macam tu. Antara lemak mengantuk tak tahu. Sedang ada ayat suci Al-Quran. Pengen tak itu punya anak model ni? Coba bapak ibu bayangkan. Kalau tukang jauh di rumah sakit umum situ pak, mati sudah. Siapa yang nak tolong ibu ikut tadi? Siapa yang nak mengiakkan di komping kita kalimat la ilaha illallah? Apa yang nombor 1 tadi? Yang baca nari ni. Aku dah baca apa-apa pun baca nari ni lah. Jadi malam ini nak sembah dengan ibu tangga ya. Ibu makin lagi lah kau. Tambah mengas dan aku bingung kalau dia tengah rumah sakit lagi lagi. Tak butuh 1 juta tadi. Tak malu-malu. Belum lagi masih mengangkat ibu berkasih rumah sakit. Lah tak malu-malu tadi. Anak ngomong 2 tadi ngomong aku tak baca. Macam kalau ini aku tak berhenti. Aku mau jawab. Aku mau baca janji ni lah. Dia anak kamu 2.